Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nurul Fauziah, beserta teman-teman saya ada Agung Firmansyah, Anissa Nur Fitriani, dan Fahmidia Ulhaq. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dengan dosen pengampu Ibu Herni Yuniarti Suhendi, MPD, dan Ibu Heni Mulyani, MPD. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Oke, baik. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Adapun definisi negara menurut para ahli, diantaranya yang pertama menurut Aristoteles. Negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Hansen Carlsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang ketiga, menurut Harold Laski, negara sebagai suatu organisasi paksaan. Yang keempat, menurut Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat, daerah, wilayah, atau teritori. Yang kedua, unsur manusia, umat, masyarakat, rakyat, atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi, tata kerjasama, atau tata pemerintahan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, norma dasar, Rechtsheid cita hukum, Staatsheid cita negara, filosofi Grundslag, dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Adapun secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, norma dasar, Rechtsheid cita hukum, Staatsheid cita negara, filosofi Grundslag, dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Adapun secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, kita akan dihadapkan pada berbagai sumber-sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber yuridis, sumber historis, sumber sosiologis, dan politis. Berikut merupakan rincian-rincian sumber-sumber tersebut. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa Pancasila itu ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Mahfud MD, pada bukunya tahun 2019, halaman 4 menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dan dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan
dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir, kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh mana kita dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa itu ditegaskan oleh Presiden Soekarno. Namun dalam kurun waktu tahun 1960 sampai 1965 kalau nggak salah, itu tuh Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme agama dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Nah, terus Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Habibie. Pada masa sekarang ini, rasionalisasi Pancasila kurang bergema pada pemerintahan Habibie, lebih disebutkan masalah politis baik di luar maupun dalam negeri. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila itu cenderung melemah. Yang kelima, pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Diknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir, pemerintahan Presiden di Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung 2 periode dapat dikatakan juga tidak ada perkembangan pada pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Namun pada akhir jabatannya, Pak SBY menandatangani mensahkannya pentingnya Pancasila di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Oke, yang pertama itu dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara telah lahir dan berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menelusuri kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun pada bulan Oktober 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, pemerintahan Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah itu, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstitusi berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Akan tetapi, keadaan tersebut telah dimanfaatkan oleh mereka yang yang berkembang paham haluan kiri, yaitu komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini menjadi memicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen, menyusul kemudian diterbitkannya ketetapan MPR 01/MPR 1976 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.
atau P4, namun pemerintahan Presiden Soeharto pun berakhir dianggap penyimpangan dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam pengelola negara. Dan pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden, namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkan Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Oke, yang kedua tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dilihat dari kehidupan masyarakat terjadi kegemangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonom daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lainnya. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat yang lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Selanjutnya materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila itu sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia yang menampilkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Kepancasilaan. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta sebagai telah diketahui bahwa Bapak Soekarno ini termasuk salah satu orang yang merumuskan Pancasila sekaligus menggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut yang ditandai dengan beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewancanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya muncul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang meliputi faktor internal dan eksternal. Adapun faktor eksternal meliputi hal berikut, yaitu pertarungan antara negara-negara superpower, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun antara 1945 sampai 1990, yang telah berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet sehingga menjadi satu-satunya negara superpower. Selanjutnya menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai oleh masuknya berbagai macam ideologi bangsa asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terlalu terbukanya berbagai macam informasi. Selanjutnya meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat bertambahnya penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkret yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Adapun faktor internal meliputi beberapa hal berikut, yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi terhadap kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila ini sering terabaikan. Selanjutnya, penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau para koruptor telah mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Akibatnya, kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan kepada partai politik, parpol, juga dampak terhadap ideologi bernegara. Kali ini saya akan menjelaskan konsep ideologi negara. Pertama, pengertian ideologi. Secara istilah, ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dari pengertian tersebut, dapat ditangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Kedua, corak ideologi. Pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan penafsiran realitas serta mengutamakan nilai tertentu memengaruhi kehidupan sosial politik budaya. Ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi. Misalnya, ideologi pembangunan.
Keempat, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. 3. Fungsi ideologi. Pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Keempat, bekal dan jalan seseorang untuk menemukan identitasnya. Kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalani kegiatan mencapai tujuan. Keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Keempat, jenis ideologi di dunia. Pertama, Marxisme-Leninisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. 2. Liberalisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. 3. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. 5. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah, dan terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia ini harus dilandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggara negara. Dan tidak kalah pentingnya, Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peranan ideologi sebagai panutan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi yang realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.